bisa langsung saja, nanti sekaligus saya perkenalkan. Terima kasih. Supaya sesuai urutan, Pak Faiz mungkin di samping saya, Pendeta Jimmy di tengah, nanti Ustadz Nur di sebelah sana. Oke, baik. Ya, sekali lagi selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, malam hari ini kembali kita hadir dalam satu rangkaian dari acara Rumi Day di Yogyakarta tahun 2025, dan malam hari ini secara khusus kita akan berdiskusi dengan para panelis kita dengan tajuk Rumi dan Keadilan Sosial. Ya, Rumi dan Keadilan Sosial. Nah, saya kira keadilan sosial merupakan isu yang sangat-sangat aktual dan faktual beberapa minggu terakhir. Kalau kita boleh hitung sedikit mundur dari akhir Agustus itu cukup signifikan ya, kita melihat isu keadilan sosial, dan akhir-akhir ini juga kita bisa melihat salah satu isu ya, misalnya masalah MBG ya, makanan bergizi gratis, yang saya kira salah satu tujuannya ingin investasi untuk gizi anak-anak di Indonesia, tapi ada terlalu banyak polemik di dalamnya. Yang tadinya ingin ada keadilan sosial, malah ketika dapat makanannya kok malah tidak merasakan keadilan begitu ya. Anak saya sekolah di SMA Negeri 2 Yogyakarta, dua anak saya di SMA Negeri 2, dan saya mohon maaf nih kalau saya sebut merek, tapi mereka suka cerita sama saya ya, bagaimana gizi yang ditawarkan oleh MBG tersebut. Ini salah satu isu yang saya kira faktual. Bicara keadilan sosial, kita hidup di dunia di mana para elit global yang semakin kaya, dan sementara ada ratusan juta manusia yang untuk makan esok hari saja tidak tahu harus makan apa. Ya. Nah, menjadi pertanyaan penting ketika kita coba mengaitkan dengan spiritualitas, apakah fondasi spiritual semakin terkikis untuk menjawab isu-isu keadilan sosial ini. Untuk itu kita akan mundur beberapa abad, tepatnya abad 13, kita akan melihat percikan-percikan pemikiran seorang sufi besar, yaitu Jalaluddin Rumi. Rumi memang tidak membahas isu keadilan sosial dari sisi governmental atau mungkin dari sisi keadilan dalam artian pengadilan, dalam artian hukum, tapi Rumi membahas tentang cinta kasih. Rumi membahas kemanusiaan. Dan kita akan melihat bagaimana dia dapat menjawab keadilan sosial. Untuk itu telah hadir bersama-sama kita telah kedatangan tiga tamu. Tidak tiga tamu, yang satu tuan rumah malah ya, saya lupa. Kita kedatangan pembicara, narasumber dan panelis malam hari ini. Yang pertama seorang nama besar ya. Kalau badan saya lebih besar, begitu ya. Nama besar yang sering muncul di FYP Reels IG saya, yaitu Pak Dr. Fahrudin Faiz. Pak Faiz yang kita boleh sapa sehari-hari, merupakan seorang pengarang dan menulis banyak buku filsafat, dosen di Fakultas Usluddin dan Pemikiran Islam UIN Suka Yogyakarta, dan pengampu filsafat, ngaji filsafat Masjid Jenderal Sudirman. Beberapa kali saya hadir Pak, cuman mungkin saya memang benar-benar sebagai hadirin pada saat itu, jadi kita nggak sempat berkenalan. Terima kasih atas kehadirannya Pak Faiz. Yang kedua, ini tadi yang saya bilang tamu, ternyata tuan rumah ya, adalah host Pendeta Jimmy Sormin yang ada di tengah. Mohon maaf, kita belum tepuk tangan tadi kehadiran Pak Faiz. Tepuk tangan dulu kehadiran Pak Faiz. Ya.
Yang kedua, Pendeta Jimmy Sormin menempuh studi S1 di Fakultas Teologi UKDW, UKSW. Oke, sorry, saya salah mendapatkan informasi. Baik, S2 di CRCS ya, CRCS UGM. Dan saat ini sebagai Ketua Majelis Jemaat GPIB Margo Mulyo yang sekarang kita sedang beracara malam hari ini. Sebelumnya sebagai Sekretaris Eksekutif Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI). Terima kasih telah menjadi tuan rumah bagi kita semua. Tepuk tangan buat Pak Pendeta Jimmy. Dan yang terakhir sebagai pamungkas ada Ustadz Muhammad Nur Jabir, dan kita dapat menyapa dengan sebutan biasanya adalah Ustadz Nur, pengarang dan menulis banyak hal tentang spiritualitas dan filsafat, turut menerjemahkan Masnawi Jalaluddin Rumi. Pernah menempuh S2 di ICAS Paramadina dan saat ini duduk sebagai Direktur Rumi Institute dan pendiri Yayasan Kirana Budi Rumi. Terima kasih untuk hadirannya Ustadz Nur. Kita berikan tepuk tangan. Ya, tidak berlama-lama, mari kita akan bersama-sama melihat pemaparan atau pantikan diskusi malam hari ini. Dan pertama akan disampaikan oleh Pak Faiz, dan masing-masing panelis akan menyampaikan materi selama 20 menit. Ya, Pak Faiz mungkin akan mengelaborasi isu-isu keadilan sosial saat ini dan bagaimana Rumi nanti bisa menjawab isu-isu keadilan sosial yang faktual pada saat ini. Saya persilakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bapak Ibu, teman-teman semua. Mas Nur, Pendeta Jimmy, Pendeta Gilbert. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa merayakan kebersamaan, kebahagiaan, dan juga mengubah air mata kerinduan menjadi aroma mawar. Ini judulnya indah sekali. Tapi saya membayangkannya kayak parfum itu. Mengubah air mata itu memang agak usil. Baik, saya dapat amanat untuk menyampaikan di tema Rumi dan keadilan sosial. Jadi di antara kita bertiga mungkin Ustadz Nur yang ahli Rumi, nanti beliau Pendeta Jimmy yang bicara keadilan sosial. Saya bagian dannya saja. Saya bicara senyampe-nyampenya saja ya. Nanti beliau yang melengkapi. Baik. Yang pertama begini. Isu keadilan sosial ini ya baru rame-ramenya, baru heboh-hebohnya kemarin sampai demo besar-besaran itu ya, karena akarnya pasti ke sana. Dan saya ngalami langsung karena rame-rame hari Jumat malam itu saya di Jakarta. Mau pulang ke Jogja ndak bisa. Harusnya naik kereta di Gambir, harus di Jatinegara. Sampai Jogja dari Tugu juga ditutup semua karena Poldanya baru bakar-bakar. Dan akar masalahnya ada di sana, keadilan sosial. Kenapa sih segelisah itu kita dengan keadilan? Dan kenapa hampir semua tokoh dalam berbagai genre, termasuk tokoh spiritual seperti Maulana Jalaluddin Rumi ini juga punya gagasan-gagasan khusus yang berkaitan dengan keadilan? Kalau menurut catatan saya sebenarnya yang pertama, keadilan itu kalau bahasa Arabnya ya mungkin fitrah.
fitrah itu dorongan jiwa. Sudah bakat bawaan kita untuk cenderung pada keadilan. Ketidakadilan apapun akan membuat kita tidak nyaman. Kita akan gelisah. Itu yang kadang-kadang membuat sebenarnya ini tidak adil sih, tapi kita cari-carikan argumen biar rasanya tetap adil. Karena kita benar tidak nyaman hidup dalam situasi yang tidak adil ini. Nah, itu maka catatan saya yang pertama keadilan itu fitrah. Yang kedua, keadilan itu selain fitrah ya kebutuhan hidup kita. Need. Jadi kalau fitrah dari dalam, kalau need itu berhubungan dengan luar diri. Jadi dalam banyak aspek hidup kita memerlukan hidupnya keadilan. Tanpa keadilan banyak roda hidup termasuk roda kemanusiaan tidak akan berputar. Ciri kedua itu. Ciri ketiga keadilan yang nanti kita hubungkan dengan Jalaluddin Rumi, tentu saja nanti keadilan berhubungan dengan cinta. Kasih sayang di antara sesama manusia. Jadi nanti ada hubungannya dengan ini nanti pasti. Nanti Mas Nur yang menjelaskan detail tentang bagaimana relasi antara kasih sayang dengan keadilan. Nah, saya mau mulai dari yang cinta ini ya. Jadi nanti ada orang yang pendekatannya pada keadilan itu jenis pendekatan yang formalistik. Jadi ada semacam, pokoknya saya sudah mengikuti aturannya, pokoknya saya sudah menjalankan rumusnya, pokoknya saya sudah, formalistik ini bagus ya, lumayan sih, tapi dalam implementasi keadilan yang formalistik, terasa di situ ada keterpaksaan, lahirnya tidak diawali dari kesadaran, apalagi kemanusiaan, apalagi cinta. Implementasi keadilan yang formalistik ini rentan jatuh pada, kalau bahasanya anak-anak hari ini, itu nyari enaknya, nyari nyamannya diri. Karena manusia itu makhluk yang pintar sekali bikin rumus. Tidak adil pun bisa dibunyikan sebagai keadilan. Jadi mungkin aturan itu bisa ditrik biar ini sebenarnya tidak adil sih, tapi dibunyikan saja sebagai adil. Atau diatur gimana caranya biar rasanya tetap adil. Ini banyaklah kita sehari-hari kita mungkin juga melakukan itu. Kita kadang-kadang betapa kritisnya kita pada orang yang tidak melakukan keadilan, tapi kita sering lupa dengan diri kita sendiri. Kita nganggap diri kita adil saja. Ini kadang-kadang itu aspek yang pertama ini ya, keadilannya formalistik saja. Keadilan formalistik itu kayak kampus yang mau akreditasi. Catatannya sih luar biasa hebat, rankingnya tinggi, tapi faktanya kita tahu semua. Jadi ini gaya pertama. Ini banyak di antara kita yang terjebak di situ. Menjalankan hidup adil tidak karena kesadaran dari dalam diri atau karena keinginan untuk kebaikan kemanusiaan, tapi karena syarat minimal demi saya mendapat kesenangan-kesenangan selanjutnya. Ini level pertama. Nanti ada level kedua. Ini kelanjutannya keterpaksaan formal tadi. Ada level 2 yang memaknai need tadi, bahwa keadilan itu kebutuhanku, yang ini penting demi kebutuhanku yang lain. Jadi kalau keadilan ini terwujud, saya bisa dapat yang lain ini, yang lain itu. Ini saya sering menyebutnya pendekatan kebutuhan. Itu sama kayak kita ibadah, pamrihnya masih banyak. Biar saya kaya,
biar saya dianggap orang soleh, biar saya ada need-nya, ibadah dengan motif kebutuhan pamrih yang lain. Nanti ada orang yang menghidupkan keadilan dengan motif yang berbeda. Tidak semata-mata demi keadilan itu sendiri, tapi dia ada pamrihnya. Wah, ini saya harus adil ini, kalau tidak 5 tahun ke depan tidak kepilih lagi saya. Nah, ini ya, ada yang begitu. Tapi lumayan, masih ada adilnya. Orang di level 2 ini biasanya kalau motifnya sudah terpenuhi, dia tidak peduli lagi dengan keadilan. Kalau tenang Pak, sudah terjamin 5 tahun lagi mesti kepilih sampean, itu dia mungkin abai sudah dengan keadilan. Jadi dia tidak merasa butuh lagi. Itu kalau parameternya level 2 ini. Nanti ada parameter tertinggi level 3, yang itu nanti antara lain banyak diteorikan oleh Jalaluddin Rumi. Justru yang menghidupkan keadilan itu diawali dari cinta dan rasa kasih sayang. Dan ini mungkin nanti yang jadi kunci bagaimana keadilan itu biar dia berdiri, dia baik sebagai dirinya, tanpa harus ada target-target yang lain selanjutnya. Keadilan saja sudah sangat membahagiakan dalam hidup kita. Nah, ini yang mengantarkan kita pada konsep keadilannya menurut Jalaluddin Rumi. Saya masih ingat itu di salah satu syairnya beliau ada kata-kata. Saya tidak hafal syairnya, nanti Ustadz Nur yang hafal. Paling tidak Ustadz Nur catatannya lengkap dibandingkan saya. Jadi ada kalimat begini yang masih saya ingat ya. Keadilan adalah bahan bakar yang menghidupkan cinta, demikian juga sebaliknya. Cinta itu bahan bakar yang bisa menghidupkan keadilan. Menumbuh. Jadi keadilan bisa menumbuhkan cinta, dan cinta akan menumbuhkan keadilan. Ini redaksinya semacam itu kalau diterjemahkan. Nanti detailnya beliau. Ini menarik menurut saya ya. Keadilan yang berbasis cinta. Keadilan yang berbasis cinta itu sederhananya, teman-teman yang pernah jatuh cinta ya, semua sudah ngalami ya, yang belum kasihan. Jadi ketika kita jatuh cinta, ini cinta yang beneran ya, tidak sekedar nafsu. Di situ pasti ada setidaknya beberapa bibit keadilan. Yang pertama apa? Keinginan kita untuk tahu lebih banyak pada yang kita cintai. Itu cirinya orang cinta sudah. Ingin tahu lebih banyak. Bukan abai. Kalau kita sedang cinta dengan sesuatu kan ingin tahu banyak. Ini siapa sih? Ini anak mana sih? Kalau ke kampus naik apa sih? Kalau parkir biasanya ada di mana sih? Nongkrongnya di kafe mana sih? Kan kita ingin tahu banyak. Tidak ada yang nyuruh. Itu makanya mahasiswa hari ini kalau disuruh baca kan beratnya luar biasa. Ya sebenarnya jawabannya simpel. Mereka tidak cinta sama bacaan, sama buku. Kalau cinta tidak perlu disuruh. Mereka nyari sendiri. Gerak sendiri. Jadi orang yang tahu banyak tentang yang dicintai akan lebih mudah ketika nanti ingin berbuat adil. Orang yang tidak tahu tentang objek yang dia pahami sulit. Saya berbuat adil. Nah, kalau saya berhadapan dengan Bapak Ibu sebagian besar yang baru kenal, itu mungkin ada perlakuan saya yang menyinggung. Wong saya tidak terlalu paham, tidak terlalu kenal. Tapi untuk teman yang sudah akrab, lama kenal saya paham. Teman yang ini saya begini saja dia sudah bahagia. Yang ini itu ketika saya tahu banyak, kemungkinan untuk adil lebih gampang. Maka harusnya kita punya banyak wakil rakyat yang cinta sama rakyatnya.
Cirinya apa? Dia tahu banyak tentang rakyatnya. Kalau tidak, ya sulit mereka akan merumuskan keadilan untuk rakyatnya. Jadi bahan bakarnya keadilan itu cinta, yang ciri pertamanya pengetahuan tentang yang dicintai. Maka kalau di ruangan ini ada yang pemilu yang akan datang nyalon jadi caleg, semoga sejak sekarang sudah belajar tentang rakyat yang mau diwakilinya. Karena lewat jalur itulah nanti kita bisa menerapkan keadilan lebih tepat. Karena dari situ nanti kita tahu di mana posisiku, di mana posisimu, apa yang harus aku lakukan, apa yang dia inginkan, biar tidak salah. Nanti di antara definisi keadilan menurut Jalaluddin Rumi itu di bukunya beliau ada kalimat begini ya, yang disebut adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi meletakkan sesuatu pada tempatnya itu ya pasnya di mana disitulah diletakkan. Itu adil. Minuman ini ditaruh di atas meja, pas. Kalau ditaruh di bawah, orang tidak akan minum karena dianggapnya sudah sisa bekas. Ini namanya naruhnya pas. Jadi adil itu sesuatu porsi tempatnya di mana, taruh di situ. Pas, sudah adil. Dan untuk ini kan orang perlu ilmu, perlu pengetahuan. Kalau dalam tradisi Konfusianisme ada istilah reification of names. Reification of name itu pembenahan nama-nama. Sumbernya kekacauan itu ketika nama-nama kacau. Pembenahan nama-nama itu ya, yang guru jadilah guru yang baik, yang petani jadilah petani yang baik, yang pejabat jadilah pejabat yang baik. Ini ya, kalau di ajaran Konfusianisme ya. Loh, ini nanti yang hari ini kita sebut adil, pas, cocok, sesuai dengan letaknya. Jadi meletakkan sesuatu sesuai dengan posisinya. Ini syarat pertama knowledge. Jadi orang adil kok dasarnya cinta, pasti diawali ingin tahu banyak biar bisa memberikan yang terbaik, yang pas, yang sesuai. Kemudian yang kedua, cinta akan mengantarkan pada penghormatan, respect, penerimaan. Ada 3 kalau kita belajar keadilan sosial itu ya biasanya unsur-unsurnya. Yang pertama kesetaraan, yang kedua distribusi, yang ketiga rekognisi, pengakuan, penerimaan. Tanpa ada 3 ini keadilan sosial tidak mungkin hidup. Nah, rekognisi inilah, pengakuan, penerimaan yang saya maksud respect. Untuk bisa respect, kita harus untuk bisa menghargai tentu saja ketika ada rasa, ketika diawali dengan cinta, otomatis kita akan menganggap yang kita cintai itu berharga. Tanpa menganggap yang kita cintai itu berharga, tidak mungkin kita bisa menghidupkan keadilan pada dia. Karena wong kita mengakui, menerima dia saja tidak. Kayak ini kenapa keadilan itu harus diawali dari cinta? Karena di situ kita menghidupkan penerimaan, penghargaan, pengakuan pada yang kita cintai. Kalau sudah respeknya muncul, otomatis kita akan memberikan yang terbaik pada yang kita cintai. Kemudian, ini jadi panjang, tidak apa-apa nggih Pendeta. Waktunya sudah 2 menit lagi ya, saya tambah sedikit lagi. Saya jadikan 1. Nah, selain respect nanti ada unsur terakhir. Kenapa kemudian keadilan itu harus diawali dari cinta? Unsur terakhirnya adalah care and responsibility.
peduli, dan ikut bertanggung jawab. Jadi ikut bertanggung jawab itu ya kalau engkau sakit, kalau engkau susah, aku akan ikut peduli denganmu, akan membantumu keluar dari rasa sakit, keluar dari kesusahan itu. Itu diawali dari sini, tentu saja kita menginginkan yang terbaik pada yang kita cintai, termasuk keadilan. Saya tidak tahu, kebanyakan kita kalau ada diksi keadilan, itu yang muncul di kepalanya adalah kritik, pembalasan, kemudian kepincangan, dan lain sebagainya. Jarang kalau saya ngomong keadilan yang muncul terus cinta. Padahal mengawali keadilan dari cinta, itu kalau mengikuti rute konsepnya Jalaluddin Rumi, kita menemukan versi keadilan yang terbaik. Yang di situ kalimatnya tadi ya, keadilan itu menghidupkan cinta, dan cinta jadi bahan bakar bagi keadilan. Terakhir ada kalimat yang menarik dari beliau juga, bahwa keadilan itu seperti mengairi taman, sementara ketidakadilan itu seperti mengairi padang pasir. Jadi menyiram taman itu kan ya memang air itu tempatnya di taman. Kalau kita menyiram di taman akan lahir banyak bunga-bunga yang indah. Nah, seperti ini, mengubah air mata menjadi aroma mawar. Tapi kalau kita menyiram di padang pasir, bahkan bekasnya air pun akan hilang. Ilustrasi ini nanti nyambung dengan bahwa yang disebut adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya yang pas. Nah, oleh karena itu, karena saya ngomong keadilan, waktunya juga harus pas. Kalau lebih jadinya ndak adil. Baik, saya kira itu ya sedikit dari saya memberi wawasan dengan keadilan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pendeta Gilbert. Ya, terima kasih. Mari kita memberikan tepuk tangan Pak Faiz yang dengan lugas menyampaikan kepada kita bagaimana cinta kasih itu yang dapat menggerakkan, mendrive kita untuk memiliki keadilan. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Pendeta Jimmy Sormin. Khususnya melalui pemaparan beliau kita bisa melihat perspektif Kristiani. Kami persilakan Pak Pendeta. Waktu 20 menit Pak. Ya, selamat malam Bapak dan Ibu. Terima kasih diberikan kesempatan untuk berbicara di depan ini. Namun sebelumnya pada kaum perempuan mohon maaf, ini semua kaum Adam di depan. Bukan berarti mendominasi narasi-narasi terkait tentang keadilan. Karena mungkin tidak terkonsepkan pada saat mau ini. Kalau tahu saya rupanya laki semua, saya akan cari pendeta perempuan duduk di sini. Namun karena belum tahu. Jadi ampunilah kami umat yang lemah dan penuh keterbatasan ini. Baik, terima kasih. Bolehkah ditampilkan? Ya, bagi saya ini mau cepat saja karena supaya tidak korupsi waktu tadi, nggak adil pula kata Pak Ustadz tadi, betul. Keadilan sosial ekologis, saya menambahkan sedikit ekologis karena ini yang menjadi kemendesakan kita saat ini. Itu menjadi titik temu atau jembatan spiritualitas Kristen dan Rumi dalam arti yang diajarkan, yang kemudian ditampilkan dalam filsafat, di dalam praktik-praktik spiritualnya. Boleh next? Aduh, ini kekecilannya. Tapi secara garis besar saya dalam pengajaran itu lebih besar kepada ajaran tentang cinta kasih. Di kekristenan sendiri, bagi yang rekan-rekan belum memahami atau mengetahui secara jauh tentang kekristenan, ajaran utamanya adalah cinta kasih. Jadi mirip atau bahkan mungkin persis ya dengan apa yang disampaikan, diajarkan, ditampilkan, diwarisi oleh tokoh besar kita Jalaluddin Rumi.
Dan karena cinta kasih itu yang diajarkan merupakan ekstraksi dari seluruh hukum yang diajarkan di dalam ajaran di Perjanjian Lama, secara khusus Taurat. Ekstraksi bahwa cinta kasih kepada Tuhan dan cinta kasih kepada sesama manusia, plus ciptaan Tuhan lainnya. Kalau yang ke atas yang diharapkan menjadi yang paling utama, itu tidak akan terbukti atau tidak menjadi indikator kesuksesan kalau ia tidak melakukan yang secara horizontal kepada sesama manusia. Bagaimana mencintai yang tak terlihat itu, sementara ciptaan yang terlihat itu, representasi kehadiran Allah yang inkarnasi itu tidak kita buktikan cinta kasih. Tadi betul kata Pak Ustadz, bagaimana kita tidak mencintai, bagaimana kita tidak mengenal, bagaimana kita tidak menunjukkan keadilan, itu semua ada runtutnya. Dalam konsep kekristenan bahwa manusia adalah imago Dei, gambaran Allah. Jika gambaran Allah itu, gambaran pencipta itu tidak dikasihi bahkan dirusak dengan segala bentuk keserakahan kita, ketidakadilan itu, maka otomatis kita juga memperlakukan secara tidak langsung cinta kasih kepada yang semesta, pemilik semesta ini juga tidak berlaku pada saat itu. Jadi ini merupakan satu konsep yang tidak bisa dikatakan secara abstrak saja, tapi itu membutuhkan pembuktian. Sehingga di Perjanjian Baru pun ditekankan beberapa kali, iman tanpa perbuatan itu adalah kematian, mati, tidak ada gunanya. Kita bercerita tentang kasih Allah, hukum-hukumnya, bahkan Yesus sebagai tokoh sentral di dalam kekristenan, ia mampu untuk menerobos segala hukum yang membuat orang berkonsepkan keindahan. Namun kemudian ternyata terjadi ketidakadilan kepada yang cacat, yang dianggap tidak mengkuduskan hari Sabat, kepada mereka yang bukan bagian dari identitas sebagai orang-orang Yahudi dianggap sebagai orang-orang kafir, orang-orang yang tidak baik seperti orang-orang Samaria dan orang-orang di luar sana. Justru Yesus menggunakan perumpamaan-perumpamaan orang Samaria itu justru lebih manusiawi daripada orang-orang Yahudi, di mana Yesus sendiri sebagai bagian dari komunitas Yahudi. Jadi ketika ada pertanyaan, siapakah sesamaku manusia? Yesus menggunakan perumpamaan orang Samaria yang baik hati, yang manusiawi, bukan karena sekat-sekat itu membuat orang selamat, tetapi karena kemanusiaan dan cinta kasih itulah yang membuat orang selamat dan dipandang layak untuk dimuliakan oleh Sang Pencipta. Itu pada prinsipnya mungkin titik temu antara ajaran cinta kasih dari tokoh besar Jalaluddin Rumi, tokoh sufi yang saya kenal dari S1 waktu di Satya Wacana, dengar-dengar ingin tahu dan lain sebagainya, namun keterbatasan juga hanya tahu kulit-kulitnya saja Pak Ustadz. Jadi maafkan kalau ada mengutip yang kurang pas di situ tentang ajaran dari Rumi gitu ya. Tapi pada prinsipnya titik temunya di bagian terakhirnya itu bagaimana dikatakan di situ kasih sebagai pusat hidup rohani, Tuhan dekat tidak jauh dari manusia, surga itu tidak hanya dimensi yang terpisah dengan ruang yang berbeda, tetapi adalah kesatuan dari hidup kita. Tidak perlu mati dulu baru merasakan surga, tetapi tanda-tanda surga itu, kerajaan Allah itu seharusnya itu tercitrakan melalui hidup kita. Sehingga orang-orang bisa melihat cinta Allah, cinta yang maha kuasa itu melalui diri kita. Berikutnya keadilan sosial sebagai wujud cinta itu sendiri. Karena tanpa cinta, ya tadi, mau dibalik dulu mana yang ayam atau telur itu ya. Keadilan dulu apa cinta dulu? Semuanya itu ada dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hidup bersama dalam cinta dan damai, baik kepada musuh. Makanya Yesus mengajarkan, kasihilah tidak hanya sesamamu, tetapi musuhmu. Dan ini melawan arus sekali ketika ada aturan pada waktu itu mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan seterusnya. Maka orang yang berbuat jahat padamu, kasihi dia, cintai dia. Melawan apa yang menjadi arus keras pada waktu itu. Sehingga ia dibenci. Ini kadang-kadang saya berrefleksi, orang yang penuh cinta itu orang yang sangat dibenci kayaknya. Pak Ustadz, saya nggak tahu, Pak Ustadz sering dibenci nggak gitu? Cinta itu kan nggak mesti harus lemah lembut, tapi ada ketegasan.
perlu marah. Yesus saja marah di bait Allah karena terjadi korupsi, ketidakadilan di sana. Persembahan yang harus dibawa ke ruang Maha Kudus itu dipersembahkan pada Tuhan, ternyata diputar balik oleh para imam ke para pedagang. Korupsi terjadi. Marah, Yesus marah. Kenapa? Karena cintanya pada manusia supaya jangan tersesat, jangan jatuh pada ketidakadilan. Jadi orang yang penuh cinta itu siap-siap, kalau bahasa dari kekristenan, pikul salib, dibenci oleh dunia ini. Karena apa? Memperjuangkan ketidakadilan untuk berubah menjadi keadilan. Manusia terangkat dari seorang prostitut sebagai orang yang cacat, sebagai orang yang dianggap lemah dan lainnya, diangkat kemanusiaannya. Kenapa? Ia adalah citra Allah yang harusnya kita memanusiakannya sebagaimana Tuhan sendiri dengan mengosongkan dirinya, kenosis, turun ke dunia dalam rupa manusia untuk bergumul bersama, merasakan apa yang menjadi penderitaan, menghadapi ketidakadilan bersama untuk kemudian bisa diteladani sebagai legacy kehidupan dari generasi ke generasi. Boleh next? Dan ini slide terakhir. Ya, di kekristenan sendiri ada spiritualitas yang sudah digaungkan dan coba untuk disosialisasikan plus diinternalisasikan dalam diri. Sejak 2014 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia menggunakan tagline ini, spiritualitas keugaharian. Istilah keugaharian sebenarnya bahasa Indonesia, namun jarang digunakan. Ada yang menggunakan moderate, temperance kalau bahasa Inggrisnya. Kalau kita bersahaja, tidak hanya sekedar hemat, menjaga diri dan lainnya, tapi ia mengontrol dirinya dari segala kerakusan. Kerakusan inilah hemat dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, akar dari segala krisis, termasuk ketidakadilan. Krisis ekologis, krisis kemanusiaan, krisis kebangsaan, kemiskinan dan lainnya bermula dari kerakusan. Termasuk intoleransi. Kenapa? Karena merasa rakus, ingin diakui sebagai yang paling penting, mayoritas, yang paling diakui, pribumi dan lain sebagainya. Rakus. Kerakusan inilah yang membuat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Rakus ingin seperti, kalau dalam kekristenan, ingin seperti yang menciptakannya dengan memakan buah kuldi, gitu ya, pengetahuan yang baik dan buruk itu. Karena iming-imingnya, kata si ular, nggak tahu kalau yang kita terjemahkan secara umum, ular itu menggoda kalau makan ini bisa seperti si penciptamu, sang penciptamu. Dan karena rakus ingin berkuasa, dimakanlah yang dilarang oleh sang penciptanya, jatuh. Rakus inilah yang membuat para petinggi kita yang duduk di Senayan seenaknya saja mengatakan rakyat jelata. Apalagi? Sesat logika. Apalagi yang dikatakan kita kemarin itu? Beban negara. Apalagi itu? Tolol. Dan lainnya. Karena rakus, sudah merasa di posisi yang enak, aman dan nyaman. Baru kemudian, saya 2 minggu sebelum kejadian saya sudah ngomong, ini akan terjadi civic disobedience, pembangkangan publik. Kalau ternyata akumulasi seperti ini terus dibiarkan. Bukan bernubuat, tapi karena melihat tanda-tanda ini, menganalisis, ini sudah diperlukan. Makanya saya mengatakan pada umat Kristen, mungkin gak di gereja ini, tapi di beberapa kesempatan, dalam pertemuan-pertemuan ibadah, kalau kita gak ikut demo itu, berarti kita gak ikut apa yang Yesus ajarkan. Saya katakan, kenapa? Karena demo itu mengekspresikan kita membela cinta kasih untuk keadilan. Gimana tidak adil diberlakukan warga kita, lingkungan kita dalam arti alam ini, terus kita berdiam diri dan mencari aman di rumah berlindung. Justru kita harus turun ke jalan, menyatakan pembebasan, kemerdekaan, keadilan. Dengan demikian, Yesus yang ribuan tahun lalu itu tercitra dalam diri kita. Kita sering mengutip Che Guevara, Tan Malaka, Soekarno, dan lain sebagainya. Sebagai orang Kristen, ngapa kita nggak mengutip dan menggunakan Yesus sebagai pisau analisis kita? Untuk melihat hal-hal realitas maupun fenomena kehidupan. Sehingga kacamatanya yang membongkar bait Allah itu marah di sana. Kacamatanya yang menyembuhkan mereka yang cacat hina. Kacamatanya yang digunakan untuk mengangkat mereka yang dianggap prostitut,
kafir dan lain-lainnya itu ada pada kita, dan itu yang membuat kita tidak akan terjadi seperti Ebenezer Immanuel itu. Immanuel Ebenezer ya, terbalik ya. Kami satu kumpulan, saya Immanuelnya ada juga. Pak Pendeta juga satu kumpulan. Sormin itu Siregar, jadi nggak tahu nih, ada mungkin kolusi ya mungkin. Nggak, ini cara Tuhan mempertemukan kami. Paling kami berseberangan di sebelah. Anak saya juga sekolah di sekolahnya Pak Pendeta di Kalam Kudus. Jadi tidak akan terjun pada dunia kerakusan itu kalau Yesus menjadi perspektif itu. Cinta kasih Yesus kepada semua. Nah, spiritualitas kugaharian boleh lagi ditampilkan. Itu memiliki akarnya itu dari doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berawal dari kata cukup. Secukupnya di sini adalah cukup menurut versi Tuhan, bukan menurut versi kita. Yang pantas bagi kita. Bukan berarti kita nggak boleh kaya, nggak boleh cantik, glowing, ganteng, harum, dan lainnya. Tapi kalau menurut Tuhan itu adalah cukup bagimu, bukan karena kerakusan kita, ego kita, karena kepuasan kita pasti nggak akan cukup. Tapi ketika kita setia di dalam segala kecukupan itu, kehidupan kebersahajaan itu, kegaharian itu, maka Tuhan tambahkan bonus-bonus lainnya, diangkat, dimuliakan itu, ia akan merasakan berkat-berkat yang berkelimpahan untuk hidup yang berkemanfaatan. Boleh 3 dimensinya tunjukkan? Tadi ada, ya, ini 3 dimensinya. Pertama dari spiritualitas kegaharian. 1, berani berkata cukup pada diri sendiri. Cukup atas apa yang kita terima. Cukup atas apa yang kita perbuat selama ini. Termasuk tidak adil kepada orang lain. Dan mungkin tidak adil pada diri sendiri. Karena adil itu bukan saja apa yang kita lakukan, tapi apa yang kita pikirkan. Ya, bermula dari apa yang kita pikirkan. Berani berkata cukup atas apa yang kita terima, mungkin bukan hak kita. Menggunakan air sebanyak-banyaknya padahal itu hak untuk orang lain yang belum mendapatkan air. Listrik seenaknya karena kita udah bayar hotel. Udah bayar kok, ngapain, nyalakan aja AC-nya. Taruh ini, seharian di luar AC nyala terus. Berani berkata cukup pada diri sendiri. Termasuk berani berkata cukup mengkonsumsi apa yang dapat menyakiti diri kita. Orang lain makannya susah, kita sampai obesitas. Nah, saya ini mau nurun ini. Saya untuk bisa menunjukkan betulkah sudah berani berkata cukup pada diri sendiri. Karena pendeta di gereja GPIB secara khususnya, itu setiap pertemuan tuh makan terus Bapak Ibu. Enak-enak lagi. Kalau ditolak nanti dibilang, wah Pak Pendeta enggak hargai ini, kan enggak enak juga. Makanya sering saya bungkus aja, bungkus gitu ya. Lalu bagi-bagi, mendistribusikan kecukupan itu. Ternyata masih obesitas juga saya, masih harus kurangi berapa puluh kilo. Saya enggak body shaming ya, jangan ada yang tersinggung ya. Ini sedang ngomong diri sendiri saya ini. Berani berkata cukup, supaya kita bisa berkeadilan pada diri sendiri dan berkeadilan pada ciptaan lainnya. Yang kedua, berbagi kehidupan, hidup berbagi. Ini dimensi kedua. Kalau kita sudah merasakan itu, hidup yang terberkati, berkecukupan itu, maka berbagilah kepada sesama. Kita ngomong tentang indahnya kasih kepada Tuhan, kita mencintai sesama, tapi tetangga kita lapar. Tetangga kita tersumbat airnya gara-gara pembangunan kita. Apa gunanya menjadi orang Kristen? Dalam arti seperti itu. Berbagi kehidupan, bahkan dari apa yang mungkin kurang pada kita, kita bagikan kehidupan itu. Sehingga apa? Itu menjadi contoh bahwa tanda-tanda keadilan itu menjadi ada pada diri kita dan jadi role model bagi yang lain. Kalau ini getuk tular melalui diri kita sudah berbuat begitu, yang lain akan melihat itu dan seyogyanya mencontoh. Saya banyak mencontoh tidak hanya dari pendeta-pendeta senior, tapi juga para ustadz, para kiai, para bante, para romo dan lainnya. Lalu saya internalisasikan untuk belajar lebih jauh tentang kehidupan dan bisa berbagi kehidupan dengan yang lain. Karenanya kami kemarin di masa Paskah, mari kita berbagi kehidupan. Yang biasanya 5 canting sehari nasi, coba bikin 3 saja. 2-nya dikumpulkan, lalu dikumpulkan dibagikan pada mereka yang membutuhkan. Kita praktikkan spiritualitas ini supaya jangan omon-omon saja.
Nah, yang ketiga, dimensi terakhir, yaitu memperjuangkan kecukupan untuk seluruh ciptaan. Ketika terjadi ketidakadilan, sistem yang korup, sistem yang mendiskreditkan atau menekan orang banyak, termasuk di negara kita ini, maka sebagai orang Kristen, suka tidak suka kita terpanggil untuk berjuang melawan ketidakadilan itu. Hanya ada satu kata, yaitu lawan. Spiritualitas ini mendorong itu. Jadi tidak berdiam diri, selamatkan deposito kita, bank kita dan lain-lainnya, berjuang terhadap itu. Sekalipun harus darah yang terkuras. Karena Yesus membuktikan itu. Dia disalibkan bukan semata karena orang gak suka dia sebagai yang blasphemy, menodai agama. Kalau zaman itu kan penodaan agama. Dianggap sekte, dianggap yang lainnya. Tapi karena dia memperjuangkan keadilan bagi masyarakat pada waktu itu. Dan dia menunjukkan sebagai teladan yang harus diikuti. Nasrani, orang-orang yang mengikuti tokoh dari Nazaret itu, yaitu Yesus itu. Sebagai orang Nasrani ya ikuti tokoh itu. Berdarah-darah sekalipun oke. Lalu tanya, Pak Pendeta sudah melakukan itu? Waduh, saya dulu untuk membela sawit-sawit di sana itu, masyarakat yang tidak adil mendapatkan plasma dan lain-lainnya itu terus diteror oleh para mafia. Malam-malam pelayanan dikejar, di macam-macam. Gak usah takut, itu wakaf hidup saya untuk gereja, untuk keadilan. Kemarin aksi bela Palestina, ya, saya diteror semua, termasuk atau terutamanya warga gereja. Saat aksi yang jutaan orang kumpul di Monas, Ustadz Bahtiar Nasir koordinatornya, saya sekretarisnya. Ya, Pak Din Samsudin waktu itu salah pula nuliskan nama saya dan nomor HP saya, baik di flyer maupun di TV. Habislah nomor saya itu, buar di mana-mana. Kalau dari Muslim hubung, Afwan, di mana kumpul ini? Logistik mau dikasih. Wah, saudaraku, wah, macam-macam. Titik kumpul di mana? Macam-macam. Ini, Pak ini akan muncul, bolehkah berikan sambutan dan macam-macam. Tapi bagi yang Kristen, saya langsung dikatakan, pendeta munafik, pendeta terkutuk, gak tahu belajar teologi di mana. Terkutuklah keluargamu dan lain sebagainya. Wah, diteror dan lainnya, dihack. Dari Al Jazeera, CNN, BBC minta tolong supaya ini itu. Tapi kok gereja justru melihat ketidakadilan yang terjadi di sana sebagai satu jalan berkat bagi orang-orang Kristen. Ini ada kesalahan memahami situasi ini. 1 menit, Pak. Siap. Dan oleh karena itu, persoalan seperti ini harus ada pelurusan. Kita nggak bisa berdiam diri terhadap hal-hal yang menyimpang. Ketidakadilan itu terjadi ketika kita juga mendiami hal yang tidak lurus atau yang menyimpang itu. Dan karenanya bagian terakhir, kemendesakan sosial ekologis itu, ketidakadilan itu menjadi bagian yang kalau kita mau mengejawantahkan ajaran dari Rumi, dari Yesus Kristus, mau nggak mau kita harus nyatakan dalam keseharian kita. Masyarakat di Papua sana ribuan orang mengungsi di pegunungan karena ketidakadilan antara militer dan juga teman rekan-rekan yang mempertahankan untuk kemerdekaan. Di berbagai tempat begitu, pagar laut, BBM, LPG, kemarin dilakukan itu. Mana suara gereja? Saya ngomong dengan teman-teman begitu. Undang-undang TNI, gereja diem. Makanya saya melakukan laku tapa, berdiam diri sekarang. Di medsos juga gak terlalu banyak ngomong, kecuali ya kadang-kadang happy-happy aja. Dan lainnya. Kenapa? Sedang merit-rit. Kalau nggak marah-marah terus dibilang ini orang stres ini. Makanya meretreatkan diri itu penting juga supaya mental health-nya terjaga. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, terima kasih Pak Pendeta Jimmy. Ya, ini setelah pemaparan Pak Pendeta Jimmy ini, saya secara pribadi energi untuk perjuangan ini wah, kembali meledak-ledak ini ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Pendeta Jimmy yang telah mencoba melihat titik temu antara ajaran Kristen dan Rumi, di mana cinta kasih juga ternyata mendorong keadilan sosial. Dan terima kasih ada plus-plusnya. Plus-plusnya adalah keugaharian. Memang benar kalau kita hidup dalam ketamakan itu merupakan akar dari ketidakadilan. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya yang terakhir,
pamungkasnya kami akan mempersilakan Ustadz Nur yang tentunya akan mengelaborasi kembali bagaimana Rumi melihat keadilan sosial. Kami persilakan 20 menit waktunya Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam, salam sejahtera teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Bahagia sekali bisa hadir di gereja GPIB. Saya mengucapkan terima kasih banyak, kami disambut luar biasa. GPIB ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Gerald, Bapak Pendeta Jimmy, guru saya Mas Faiz, dan teman-teman sekalian. Kebahagiaan saya pertama itu karena tadi didoakan sama Bapak Pendeta mana tadi ya? Ya luar biasa doanya, seumur hidup saya baru malam ini saya didoakan sama Bapak Pendeta itu. Kalau masih perlu nanti saya. Oh iya. Saya sudah dapat blessing, Pak. Kebahagiaan kedua karena pembicara terakhir, teman-teman sudah pada ngantuk. Karena itu tadi pembicara berdua ini sudah menjelaskan filosofinya. Saya mungkin hanya memberikan referensi dari Rumi, kebetulan sebagai seorang penerjemah kitab Masnawi, sebagian Ghazal. Jadi saya mungkin hanya memberikan referensi saja. Tapi sebelum itu kalau kita refleksi terhadap kehidupan Rumi, Rumi hidup ketika Mongol menyerang Balkh, dan ya kita akan melihat potret ketidakadilan ya di masa bagaimana Rumi hidup. Nah, kalau kita baca sejarah ada dua faktor yang menyebabkan ayah Rumi, Bahuddin Walad, harus keluar dari Balkh pada saat itu. Pertama, penyerangan Mongol juga disebabkan oleh ada konflik kepentingan antara ayah dengan raja yang ada di Balkh pada saat itu, yang saat ini Balkh itu adalah Afghanistan. Jadi dia juga merasakan satu bentuk ketidakadilan, diusir oleh raja sehingga dia harus keluar dari Balkh sampai dia harus mengungsi ke Konya. Jadi Balkh lalu kemudian berakhir di Konya. Kalau kita mau mengunjungi kuburannya kita ke Turki. Turki itu di Konya. Karena itu Rumi diklaim beberapa negara. Orang Afghanistan mengatakan Rumi milik kami, orang Turki mengatakan Rumi milik kami, orang Tajikistan mengatakan Rumi milik kami. Juga sebagian Azerbaijan dan ada satu negara juga mengatakan Rumi milik kami. Termasuk Iran juga mengatakan Rumi milik kami. Jadi ini satu sosok yang diperebutkan. Jadi kalau kita mau diperebutkan harus seperti Rumi yang mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi kalau sebaliknya itu orang akan menjauhkan, itu bukan milik kita, bukan milik kita. Dan saya berterima kasih luar biasa kepada guru saya, Dr. Faiz, yang sudah menjelaskan filosofinya. Kalau Bapak Pendeta Jim ini saya teringat waktu masa muda, waktu di PRD, Pak. Dengan luar biasa dan saya juga biasa baca teologi pembahasan, Pak. Jadi kayak membara malam ini, mau turun aja malam ini, Pak. Tapi kalau kita ngulik Rumi, kita tidak akan temukan ya. Ini juga satu pertanyaan besar untuk saya, dan materi keadilan sosial itu untuk pertama kali justru di gereja ini. Sebelumnya itu kalau bicara Rumi, bicara cinta, bicara tentang jiwa, bicara tentang spiritualitas. Keadilan itu justru malam ini, karena ini juga pertanyaan besar untuk saya. Rumi dalam masa ketidakadilan seperti itu, tapi sangat sedikit berbicara tentang politik praktis. Lebih banyak bicara tentang etika keadilan. Seperti yang tadi dikutip oleh guru saya, Mas Faiz. Saya mengutip itu di kitab 6 bait 2596 sampai 2599. Saya langsung bacakan. Keadilan itu adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Kezaliman itu adalah menaruh sesuatu bukan pada tempatnya. Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia, baik kemurkaan, kelembutan, nasihat maupun tipu daya.
Tak ada satupun dari semua itu yang secara mutlak adalah kebaikan, tak ada satu pula yang secara mutlak adalah keburukan. Manfaat dan mudarat muncul ketika ia berada pada tempatnya, karena itulah ilmu menjadi wajib dan bermanfaat. Seperti tadi kalau kita lihat pemaparan Mas Faiz, beliau menutup dengan bahwa kenapa pengetahuan itu menjadi satu sangat penting untuk mengukur ya sejauh mana sebenarnya kita mengukur satu bentuk ketidakadilan. Dan memang cinta menjadi pondasi utama, tetapi cinta tanpa keadilan itu pun tidak akan punya makna. Karena itu penciptaan dasarnya adalah keadilan. Jadi penciptaan itu dasarnya adalah keadilan, dan keadilan itulah kita bisa menyebarkan kebaikan, cinta, kasih, dan seterusnya. Kalau tidak ada fondasi keadilan, semua yang akan terjadi selanjutnya itu adalah sebagai sesuatu yang realitas yang absurd ya. Jadi kenapa saya kurang minat bicara politik praktis? Karena inputnya itu sudah absurd. Jadi bayangkan orang yang tidak ngerti politik bisa duduk di Senayan, kan? Itu karena memang sejak awal sudah absurd gitu. Kita tidak menata politik dengan baik yang memang inputnya bagus. Kalau input bagus, outputnya bagus. Ini kita masalah itu sejak di input itu sudah masalah. Kita membiarkan orang-orang yang tidak layak menjadi layak. Jadi kalau kita kembali kepada filosofi definisi ini, meletakkan sesuatu pada tempatnya, sejak awal kita tidak meletakkan sesuatu kepada tempatnya. Kita mendudukkan orang yang tidak layak menjadi layak. Makanya apa yang kita terima saat ini sebenarnya bukan salah itu. Kita tidak boleh menyalahkan siapa tuh yang rumahnya dijarah. Justru yang salah itu kenapa partai-partai membiarkan itu terjadi. Makanya yang salah sebenarnya sejak awal tidak meletakkan sesuatu kepada tempatnya. Kemudian di kitab 6 bait 2881, nama Allah adalah keadilan dan sanksi atasnya adalah Dia sendiri. Maka keadilan itu tampak sebab mata sang pencinta menyaksikannya. Ini kalau tadi dihubungkan dengan cinta, ini ada referensinya. Maka keadilan itu tampak sebab mata sang pecinta menyaksikannya. Pandangan Allah berada dalam hati di dua alam ini, karena itu Raja pun memandang pada sang kekasih melalui hati sebagai saksi. Ketika Tuhan bertajalli, bermanifestasi di dalam diri, seperti yang juga dijelaskan oleh Bapak Pendeta bahwa kenapa kita harus peduli, itu menunjukkan bahwa Tuhan sudah menjelma dalam diri kita. Dan dalam dunia sufi diyakini adil itu adalah salah satu nama Tuhan. Dan nama Tuhan ketika kita berlaku adil, sebenarnya Tuhan sedang menjelma di dalam diri kita. Sebagaimana kalau kita memberikan rasa kasih sayang kepada orang, berarti itu Rahman dan Rahimnya juga hadir dalam diri. Ketika saya memberikan rezeki kepada orang, berarti Ar-Razzaqnya dalam diri. Karena itu segala kebaikan sebenarnya manifestasi dari ilahi. Cuma yang menarik dalam bait ini, maka keadilan itu tampak sebab mata sang pecinta menyaksikannya. Mata sang pecinta menyaksikannya. Kalau ada cinta berarti ada dua hal yang saling berhubungan ya. Ada pecinta dan ada kekasih. Kadang Tuhan berposisi sebagai kekasih, kadang hamba sebagai pecinta. Kadang Tuhan berposisi sebagai pecinta, kadang hamba sebagai kekasih. Dan ketika kita berbuat adil, sebenarnya Tuhan sebagai pecinta sedang menyaksikan dirinya di dalam perbuatan-perbuatannya. Karena kalau kita meyakini semua kebaikan yang kita lakukan itu sebenarnya bukan kita, tapi itu adalah manifestasi dari Tuhan. Karena itu dalam ayat dijelaskan segala kebaikan dari Tuhan, keburukan dari kalian. Karena kebaikan itu ketika terjadi berarti itu adalah manifestasi dari nama Tuhan. Kemudian mengutip bait kitab 4 bait 1643, keadilan ilahi adalah sang pembagi membagi sesuatu dengan layak. Ajaibnya tak ada paksaan di sana, tak ada pula kezaliman. Jadi ketika Tuhan membagi, itulah yang dimaksud dengan keadilan, meskipun mungkin kita melihatnya sesuatu yang tidak adil ya. Kadang kita menilai sesuatu karena itu adalah sangkaan-sangkaan kita, persepsi kita.
Kita menganggap itu adalah sesuatu yang tidak adil, tapi kalau kita melihat bahwa seluruh tatanan semesta ini kita terhubung, ini seperti jaring laba-laba yang terhubung antara sesuatu dengan yang lain. Kalau kita melihat, maka kita harus melihat satu perspektif yang berbeda di luar dari perspektif keterbatasan kita sebagai manusia. Makanya Rumi menjelaskan bahwa keadilan ilahi adalah sang pembagi. Dialah membagi sebenarnya seperti apa, bagaimana keadilan itu dibagi-bagi. Jadi kalau kita melihat satu person ke person lain mendapatkan rezeki yang berbeda-beda ya, kita mungkin bertanya kenapa kok si fulan dapat rezekinya 10, si fulan 7, si fulan 3, si fulan 2. Itu bukan karena Tuhan tidak adil, tapi ada mekanisme yang bekerja yang terhubung segala sesuatu, yang bisa kita terhijabi dan kita tidak melihat sesuatu di balik itu semua. Karena itulah kenapa kita perlu memandang sesuatu dengan pandangan ilahi, untuk kita bisa menerima bahwa pembagian ini bukan sama rata. Jadi kadang kita menuntut keadilan itu adalah kesamaan, tapi keadilan itu cuma bukan dalam konteks pembedaan, membeda-bedakan satu, tapi sama sesuai dengan porsinya. Makanya kalau kita kembali pada definisi awal, meletakkan sesuatu kepada tempatnya. Kemudian kitab 1 bait 22-30, seperti gulam itu bangkit memberontak menerjang keadilan, lalu ia membagi harta sultan kepada pemberontak. Quran telah memperingati orang-orang lalai, seluruh infak mereka hanya memberikan kerugian. Keuntungan apakah keadilan dan pembagian gulam itu kepada pemberontak bagi sultan? Tak ada yang lain kecuali keterjauhan dan wajah hitam. Contoh sederhananya tentang kalau kita lihat film Robin Hood, mungkin itu kita anggap sebagai keadilan. Jadi ada seperti yang terjadi akhir-akhir ini ya, kita ambil menjarah hartanya kemudian kita bagi kepada orang-orang fakir, tetapi kalau menurut Rumi itu dasarnya tidak bisa dianggap keadilan karena memang filosofinya sejak awal bukan keadilan. Makanya ada satu kebaikan yang disebut dengan ihsan. Ihsan itu caranya baik, niatnya baik, tujuannya baik. Jadi kalau 3 ini masuk kategori maka outputnya baik. Kadang kita tidak peduli caranya ya, yang penting tujuannya baik. Tapi itu tidak diinginkan oleh keadilan menurut Rumi. Rumi harus melingkupi semuanya, mulai dari niat, kemudian cara, lalu tujuan. Salah satu saja tidak terpenuhi, maka dia tidak termasuk kategori yang berbasis keadilan. Karena itu Robin Hood seperti filosofi seperti itu tidak berbasis keadilan. Dan justru kalau kita membenarkan itu akan dunia kita akan menjadi absurd juga ya, membiarkan sesuatu yang terjadi begitu saja. Kemudian kitab 3 bait 24-34, bagi seorang yang sedang tertawan hawa nafsu, bagaimana mungkin membedakan penindas dari yang tertindas? Orang yang mampu memahami seorang penindas dari yang tertindas, orang yang telah memenggal nafsu kezaliman dirinya sendiri. Kalau tidak, nafsu kezaliman yang ada dalam diri adalah musuh dari setiap orang yang tertindas. Jadi bagaimana mungkin orang yang menyatakan dirinya adil, seperti tadi yang dijelaskan Pak Pendeta, kalau dirinya sendiri itu masih tertawan oleh nafsu, dia tidak bisa membedakan mana yang penindas dan mana yang tertindas. Ya, seperti faktanya yang kita lihat sekarang ini. Kemudian kitab 2 bait 1933, laki-laki singa adalah penolong dunia ketika tatapan orang-orang tertindas terdengar. Mereka mendengar rintihan orang-orang tertindas dari tiap penjuru, berlari ke arah bagai rahmat ilahi. Mereka adalah benteng-benteng atas kerusakan dunia, seperti tabib-tabib untuk penyakit tersembunyi. Mereka adalah kemurnian cinta, keadilan, dan rahmat. Seperti Tuhan, tak butuh sebab, tak perlu suap. Untuk apa segala bantuan ini? Karena derita dan ketidakberdayaan orang-orang tertindas. Jawabnya ini yang dijelaskan oleh guru saya Mas Faiz, yang menjelaskan bahwa sebenarnya keadilan itu adalah dimensi fitrah dan manusia selalu terdorong untuk membantu orang-orang yang tertindas, orang-orang yang terzalimi. Itu adalah ungkapan fitrah, dan menurut Rumi mereka adalah manusia-manusia
perkasa yang selalu seperti Bapak Pendeta mengatakan kita harus turun Pak ya. Turun Zenta seperti itu. Dan terakhir ini kitab ketiga bait 156. Oh para peminum darah, menepilah dari jalan supaya darah mereka tak menyusahkanmu. Yakinilah harta mereka adalah darah mereka. Harta diraih dengan jeripaya. Jadi ini menyambung dari sesuatu yang sebelumnya bahwa orang yang misalnya kita mengambil sesuatu dari orang lain dan itu bukan hak kita, sebenarnya itu kata Rumi itu seperti kita mengambil darah orang lain. Karena itu kalau dia menuntut itu ada hak orang itu pada saat itu karena itu seperti darah yang sudah dia berikan kepadanya. Jadi kalau saya berusaha dengan bersusah payah lalu saya mendapatkan sesuatu dari apa yang saya usahakan lalu diraih oleh orang, dijara oleh orang lain, itu yang orang lain menjara itu sama saja mengambil darah saya. Ini kata Rumi, mengambil darah saya. Karena itu kalau saya menuntut dia itu adalah sesuatu yang terkait dengan keadilan untuk saya. Nah, kadang ini sebagai terakhir untuk selalu membagi ada dua ranah, ada keadilan personal, ada keadilan sosial. Dalam ajaran Rumi ini seorang darwish. Darwish itu satu aliran tarekat yang punah saat ini. Jadi kalau saat ini kita banyak mendengar Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Saziliyah, Satoriyah dan seterusnya. Rumi seorang darwish seperti gurunya Maulana Syams Tabriz. Dia seorang darwish. Darwish itu adalah seorang yang kalau kita persis mirip dengan Bante yang memakai pakaian sederhana, berjalan di tepi jalan, mencari sesuap nasi di jalanan. Itu seperti itu. Darwish itu dia seperti seorang pengemis. Jadi hidupnya itu dia serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, Syams Tabriz, guru Maulana Jalaluddin Rumi seperti itu, Syams Tabriz. Jadi sebagai seorang darwish, dia bisa menerima apapun cercaan, makian, pokoknya ditindas sekalipun, selama itu personal dia akan menerima. Jadi selama itu adalah urusan personal, dia akan menerima itu dan dia meyakini bahwa seperti dari pesan Rumi, apapun yang datang padamu adalah pesan Tuhan. Tapi ketika sesuatu itu sudah berkaitan dengan ranah sosial, misalnya karena bukan lagi dalam wilayah personal saya, tapi melibatkan entah keluarga saya, rekan kerja saya, atau anak saya dan seterusnya, maka saya harus melakukan tindak keadilan. Karena ini berlaku dalam praktek-praktek sufi ya. Praktek-praktek sufi berusaha untuk bagaimana justru dia benar-benar masuk dalam posisi yang paling bawah. Ada syair Rumi bagaimana sejak awal itu kita berperilaku sebagai orang yang hina. Dan ini laku-laku dalam sufi darwish ya. Berlaku-laku hina, tapi ini urusan personal. Untuk kita membagi ada ranah personal dan ada ranah sosial. Jadi selama ranah personal, Rumi selalu menyarankan untuk kita menerima apapun bentuk yang datang kepada saya, baik itu makian, cacian dan seterusnya. Tapi kalau dia sudah ranah sosial, maka kita sebagai orang yang terlibat dengan semua makhluk, kita harus menuntut keadilan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Ya, terima kasih Ustadz Nur untuk pemaparannya yang kembali mengingatkan kita bahwa berbicara keadilan itu bicara masalah tatanan ya, pada tempatnya, dan dari sana bisa tersebar kebaikan. Juga tadi ada beberapa yang saya lihat, saya bisa soroti bahwa ketika kita bisa menjalankan keadilan, maka itu merupakan manifestasinya Tuhan. Tadi dengan istilah tajali begitu ya. Kita bisa menjadi seperti officialnya Tuhan yang bisa menampilkan sifat-sifat atau karakter ilahi. Kita bukan ilahi, tapi kita bisa menampilkan karakter tersebut. Terima kasih sekali lagi untuk Ustadz Nur. Baik, waktu kita tadi saya di WA, SMS lagi itu zaman dulu ya. Saya di WA
Waktu kita bisa sampai pukul 21.15, tadi panitia pusat menyampaikan kepada saya 21.15. Kalau jam tangan saya sih sebenarnya masih 20.51 begitu ya. Kita akan membuka waktu atau ruang untuk tanya jawab ya. Dan untuk termin yang pertama, dan saya kira mungkin hanya akan ada satu termin ya, itu 3 penanya dengan aturan main. Saya mohon pertanyaannya jangan terlalu banyak beranak pinak. Cukup 1 penanya bisa menanyakan dengan singkat, padat, jelas. Maksimal 2 pertanyaan. Lebih baik kalau bisa ditanyakan tertuju kepada siapa. Jika tidak ada maka mungkin 3-3-nya akan menjawab. 3 panelis kita akan menjawabnya. Baik, untuk yang termin pertama silakan 3 orang. Baik, 1, 2 sudah saya kunci. Satu lagi. Baik, yang di belakang. Baik. Ada ibu yang di sebelah kanan saya di belakang. Baik, Mas yang di depan boleh. Boleh sebutkan nama dan afiliasi. Salve, Propatria et Glacia. Perkenalkan, nama saya Matius Giovanni. Saya berafiliasi dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Gitu. Saya ingin mengucapkan pembukaan terlebih dahulu. Yesus Kristus menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya karena kemiskinannya kamu menjadi kaya. Pertanyaan saya, di dalam Katolik, terlebih-lebih hidup semangat para klerus, diosesan, dan ataupun biarawan-biarawati, ada kaul kemiskinan. Bagaimana kaul kemiskinan ini juga dihayati oleh pemuka agama, terlebih-lebih menjadi panutan bagi umatnya. Kalau yang lebih saya soroti adalah Kristen misalkan. Persembahan lebih banyak masuk ke kantong para pemuka dan penatua dibandingkan disetor kepada sosial. Kalau di Katolik jelas ada di bagian komsos dan segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mendoakan para penguasa yang senyata-nyatanya berlaku zalim kepada kita. Apakah kita bisa mendoakannya dia terus-menerus atau bahkan kita ikut mendemo, padahal kita sendirilah yang memilih mereka. Terima kasih. Ini nampaknya ke Pak Pendeta Jimmy ya, lebih tepatnya ya. Karena unsur Kristiani atau mungkin yang lain juga. Nampaknya untuk agama Islam juga. Oh baik. Berarti nanti ketiganya akan turut menjawab. Terima kasih Pak Markus. Ibu yang di belakang Pak Markus boleh dipersilakan. Selamat malam, saya Helga Wortican, pegiat isu sosial dan kebetulan nulis puisi juga. Gitu. Jemaatnya Pak Jimmy Sormin. Saya nanya ketiga-tiganya, tapi ini pertanyaan praktis aja dan pasti nggak terlalu panjang dan nggak terlalu sulit jawab juga. Yang pertama ke Dr. Faiz saya mau nanya, kan ada parameter-parameter yang tadi itu ada terakhirnya selalu ada cinta gitu ya. Bagaimana caranya kita membidik keadilan sosial dengan parameter cinta, tapi di lain sisi untuk bisa kritis kan kita harus memelihara kemarahan juga gitu, Prof. Kan itu yang pertama. Pertanyaan saya lalu ke Pendeta Jimmy, bagaimana pendeta caranya? Karena saya tahu jemaat gereja pada umumnya itu apatis banget sama isu keadilan sosial. Bahkan kalau saya juga suka naruh di story WA tuh suka ada yang ngomentarin, kita nggak usah ikut-ikutan soalnya kayak kita doain aja gitu. Padahal kapan doa-doa itu akan sampai gitu ke tempatnya ketika kita tidak melibatkan diri ke dalam itu. Jadi bagaimana caranya gitu menggalang kepedulian jemaat gitu supaya mau terlibat di isu-isu keadilan sosial gitu. Terus yang terakhir ke Pak Nur, yang saya mau nanya adalah
Jalaluddin Rumi adalah orang yang sebenarnya penyair dan akademisi yang tumbuh dari banyak luka sebenarnya, kan waktu kecil kan terusir gitu ya dari Balk, terus pada saat dia lagi belajar buku-bukunya pernah dibakar oleh yang bakal jadi gurunya gitu. Bagaimana dia bertransformasi menjadi orang yang sangat penuh cinta, padahal perjalanan hidupnya ada luka itu gitu. Di mana titik baliknya Rumi menjadi penuh cinta, itu aja sih. Makasih. Ya, terima kasih. Kepada penanya terakhir, untuk Ibu yang ada di belakang, boleh sebutkan nama juga, Bu. Terima kasih. Selamat malam, nama saya Dayanta Piheru, saya jemaat juga di GPIB Margomulyo, presbiter di sini. Pertama-tama saya menyampaikan sangat mengapresiasi acara hari ini karena saya diberi kesempatan untuk mengenal dan belajar sedikit tentang tokoh agama Islam Jalaluddin Rumi dan filosofinya. Pertanyaan saya, karena belakangan ini banyak kejadian di berbagai negara, bukan hanya di Indonesia tapi juga di Filipina, di Prancis dan sebagainya, yang banyak memprotes ketidakadilan sosial yang sudah kita rasakan, dan di mana pemimpin-pemimpin pemerintahan menyalahgunakan jabatannya, kekuasaannya gitu ya. Dan kita banyak yang merasakan sudah saatnya bertindak secara konkret dan yang high impact, yang untuk menyampaikan bahwa kita merasa sudahlah dengan segala ketidakadilan ini, dan kita ingin menuntut pertanggungjawaban dan menuntut keadilan gitu. Bagaimana menurut bapak-bapak yang terhormat, kalau saya kan dari Filipina, dan kejadian-kejadian yang sekarang juga seperti yang kemarin di sini memprotes yang ada di Kongres dengan korupsi yang begitu besar gitu. Saya sempat mengusul sama adikku, viralkan, bagaimana kalau viralkan yang kejadian di sini di mana dijarah kongres kita, kongresmen kita yang kita tidak puas gitu. Walaupun saya tidak setuju dengan itu, karena seperti yang Pak Nur bilang tadi, itu penjarahan itu sudah satu bentuk membuat ketidakadilan kepada orang-orang itu, ya gitu. Tapi perasaan yang sudah puluhan tahun, udah berapa dekade berulang-ulang perilaku seperti itu yang menjadi perilaku generasi ke generasi penguasa-penguasa itu, kayak cara atau filosofi Rumi yang menjunjung tinggi kasih, kemanusiaan, keadilan. Apakah jalur itu tidak dirasakan agak panjang dan makan proses yang lama untuk merasakan mengembalikan keadilan sosial, begitu Pak? Ya. Itu saja. Baik. Ya, saya persilahkan kepada mungkin Pak Faiz dulu, nanti kemudian Pak Jimmy, dan terakhir Ustadz Nur. Tadi pertanyaan pertama dari Mas Markus, Mateus ya? Ya, Mateus yang mengkritisi masalah pertama kaul kemiskinan untuk para ulama Kristen khususnya, ya, di mana sebenarnya kalau Katolik ada kaul kemiskinan, bagaimana dengan kekristenan, ya, di mana ada banyak yang terkesan memperkaya diri ya. Jadi bagaimana bisa melihat hal itu? Saya persilakan. Ya, Pak Faiz. Oke, baik. Saya jawab umum saja nggih untuk tiga-tiganya. Senyampe-nyampainya. Bahasa saya bukan jawab tapi nanggapi. Ya. Karena kalau saya jawab, khawatirnya saya dianggap yang bisa mencari solusi.
Padahal problemnya sudah seperti ini keadilan sosial itu ya. Yang pertama begini, saya tadi tiba-tiba tentang perjuangan beliau, saya teringat konsep keadilan sosial itu dan perjuangannya. Itu saya ingat satu tokoh kalau dalam Islam, teologi pembebasan Islam, namanya Ali Syariati dari Iran. Beliau punya konsep yang menarik bahwa sebenarnya perjuangan para nabi, perjuangan para rasul itu hakikatnya antara lain misinya adalah perjuangan melawan ketidakadilan. Jadi itu bisa dibaca sejarah para nabi sebelumnya ya. Ada pola yang berulang yang dilakukan oleh para nabi. Nah, di situ kemudian beliau mengambil analogi. Ini sebenarnya saya ingin menyampaikan, ini loh nanti dalam tanda petik ya, ini agak kasar bahasanya, lawan-lawan kita dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Jadi Ali Syariati ini mengambil analogi dari kisahnya Nabi Musa, Moses, dan perjuangannya. Yang di situ kemudian beliau menyebut setidaknya ada beberapa lawan ketika kita bertarung melawan ketidakadilan. Yang pertama Fir'aun, Faraon. Jadi ini simbol pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak adil. Harus kita lawan karena ini nyawanya. Kalau yang paling puncak ini sudah tidak adil, selesai kita. Tidak mungkin ke bawahnya bisa adil. Dimanapun ada pemimpin, ya tidak harus level presiden. Kita semua pemimpin di ruang kita masing-masing. Ketika itu tidak adil, ya lawan bagi para pejuang keadilan. Yang kedua, ada kalau di narasinya beliau, Perdana Menterinya, teknokratnya, namanya Haman. Jadi ini orang pintar, intelektual, teknokrat, tapi mengabdi pada kezaliman. Jadi dia tangan kanannya Fir'aun. Ini level 2. Tidak harus dicari-cari di Indonesia siapa ya. Bukan apa-apa, kelihatannya ya banyak. Oke ya, yang kedua ini lawan kita. Yang ketiga, lawan kita adalah, istilah beliau ya, nanti ada namanya Bal'am. Nama lengkapnya kalau versi di naskahnya Bal'am bin Bawra. Ini orang ini ahli agama. Oke ya, rohaniwan pada zamannya, tapi yang mengabdi pada pemimpin yang zalim. Kelompok inilah nanti yang menjustifikasi segala kebijakan yang harusnya ini kebijakan negatif, menyusahkan rakyat. Tapi gara-gara mereka ini yang ahli agama yang bilang bahwa memang harusnya begitu, itu perintahnya Tuhan, itu terus rakyat jadi ragu-ragu kalau mau protes. Ini jangan-jangan saya yang salah. Ini aktornya namanya Bal'am, ahli agama. Bukan Ustadz Nur yang jelas. Ustadz Nur sudah siap turun sejak tadi. Nanti setelah ini kita turun Ustadz, jalan-jalan di Malioboro. Terus yang keempat, Korun. Korun itu kalau bahasa sekarang ya konglomerat, orang kaya yang kapitalistik, yang dipikir keuntungan dirinya saja, tidak mau berbagi sama sekali. Pokoknya dia pengen lebih kaya, lebih kaya, lebih kaya. Itu saja fokusnya. Jadi ini 4 aktor yang harus kita waspadai. Pemimpin yang zalim, orang pinter, teknokrat, intelektual yang mengabdi pada pemimpin ini, tokoh agama yang menjustifikasi kezaliman, dan orang yang hanya mencari keuntungan, kapital. Sebenarnya ada satu lagi. Rakyatnya Nabi Musa saat itu Bani Israel.
Bani Israel itu dicitrakan dalam narasi Al-Quran itu ngeyel. Kalau diminta apa-apa terus tricky. Jadi pokoknya alasan terus. Jadi bangsa yang ngeyel. Semoga bukan bangsa Indonesia. Jadi ini faktor-faktor yang harus kita waspadai jadi agennya ketidakadilan. Dimanapun itu. Mungkin termasuk di gereja, bahkan di masjid, bahkan karena di situ juga berputar ekonomi, keuangan, dan lain sebagainya. Ini jadi cara kita mewaspadai. Kemudian saya langsung tadi ke pertanyaan mungkin kedua dari Ibu. Bagaimana Pak kita lewat jalur cinta apa enggak kelamaan? Kita lewat jalur apa kita enggak boleh marah Pak? Ini perjuang keadilan kok enggak boleh marah gimana? Gimana kita bisa sukses? Kalau kelemak-kelemak kayak saya ini apa bisa sukses perjuangannya? Mungkin begitu ya. Jadi yang jelas bukan berarti tidak boleh marah, bukan berarti tidak boleh teriak, bukan berarti tidak. Boleh saja. Orang cinta itu tidak selalu lembut loh pada yang dicintai. Tapi motifnya beda. Oke ya. Kita sama anak kita kan tidak selalu ngomong baik-baik. Kadang ya dijewer, kadang ya dibentak, kadang ya. Tapi motifnya kan bukan ingin menghancurkan anak ini. Tapi ingin menyelamatkan anak ini. Jadi teman-teman yang demo saja, kan motifnya kan tidak untuk menghancurkan yang didemo, tapi ingin menyelamatkan bangsa ini. Jadi mencintai tidak selalu dilus-lus, sekali-sekali dijewer, sekali-sekali ditegur, sekali-sekali. Cuma motifnya bukan kebencian. Jadi motifnya tadi ya, ini istilahnya Ustaz Nur, ihsan, kebaikan. Jadi tidak apa-apa marah kalau memang layak dimarahi, tapi marahku bukan karena membencimu, tapi karena justru karena aku sayang padamu. Aku marahi kamu. Nah, tentu saja kalau dasarnya sayang ini, dasarnya cinta ini tidak akan fatal sampai tadi ya ngerusak, menghancurkan, menjarah dan lain sebagainya. Seperti Ustaz Nur tadi, hal yang baik harus kita lakukan dengan cara yang baik. Di sejauh yang saya tahu ya, kalau ada kasus begitu, demo yang semula damai terus jadi anarkis, rusak. Dalam sejarah ada 2 contoh. Yang pertama Mahatma Gandhi, yang kedua Martin Luther King Junior. Ini 2 orang ini responnya berbeda. Kalau Mahatma Gandhi begitu demo yang awalnya damai terus jadi rusuh, maka beliau pokoknya demo dihentikan sama sekali. Mana beliau dengan ahimsanya harus damai. Kalau tidak damai blunder nanti. Berlawanan dengan tujuan kita demo. Sampai saat itu kan itu kekerasan habis-habisan. Jadi korbannya banyak. Sampai kemudian Gandhi kan terus deklarasi, saya sejak hari ini akan puasa. Tidak akan makan sebelum kalian berdamai. Dan demonya dihentikan sama sekali. Beda sama Martin Luther King. Martin Luther King sebenarnya pandangannya sama seperti Gandhi, anti kekerasan. Tapi begitu ada kekerasan, ya beliau prihatin, tidak setuju sama sekali dengan kekerasan itu, tapi terus beliau mengingatkan, ini orang demo sampai jatuh pada kekerasan, jangan hanya dimarahi yang demo. Tapi yang di demo juga, ayo kita cek karena mereka lah akar masalahnya. Ya, jangan terdistraksi oleh itu. Yaitu untuk mengingatkan kita semua saja. Terserah kita mau milih gaya Gandhi apa gaya Martin Luther King. Yang jelas kalau dalam Islam ada kalimat begini, menarik dari ulama besar Imam Ghazali. Beliau menyebut begini, kalau ada tujuan yang baik tapi dilakukan dengan cara yang buruk, itu analoginya seperti orang mencuci. Mencuci itu kan ingin bersih-bersih, tapi dilakukan dengan air kencing. Jadi mencuci dengan air kencing ya
Hasilnya ingin kita bersih, tapi tidak bersih, tambah masalah, tambah najis, tambah kotor. Maka ayo berjuang, ayo kita turun, tapi pastikan tidak blunder, tidak nambah masalah. Semoga misalnya demo, ya demonya itu demo solusi, bukan demo nambah masalah. Karena ya rugi, kita sudah habis tenaga, habis biaya, ternyata selesai demo masalah baru muncul. Berapa kemarin yang ditangkap? 900 lebih ditangkap. Itu kalau ditelusuri satu-satu, berapa periuk yang padam, berapa rumah tangga yang kolaps gara-gara ditangkap ini. Ya mungkin hanya diinterogasi, tapi kan ya sudah. Besok tidak bisa bikin SKCK lagi. Karena pernah bermasalah. Ini ya, ayo kita pastikan itu perjuangan kita lurus. Ya memang harus berjuang, tapi tetap dengan cara yang baik. Karena jangan sampai nanti gara-gara jalan yang jelek itu terus semuanya terdistraksi ke jalan yang jelek, lupa tujuan akarnya, tujuan yang lama, membasmi ketidakadilan, seperti komentarnya Martin Luther King. Baik, saya kira itu Ya, sedikit baik. tanggapan. Terima kasih Pak Faiz. Kita beranjak ke Pak Jimmy, boleh menjawab. Ini juga tadi ada pertanyaan khusus ke Pak Jimmy, bagaimana menggerakkan umat, khususnya umat gereja, melihat isu ketidakadilan sosial. Begitu. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Memang berangkat dari pertanyaan itu, ini PR sama-sama ya. Bagaimana ya, ayo kita cari jalannya, karena ketika saya coba melakukan itu saja, memang saya jadi misalnya pribadi dengan aksi bela Palestina itu, kita lihat justru saya yang kemudian diteror, disakiti dan diancam, dijelekan, dibunuh karakter saya dan lainnya. Untuk hal-hal sosial keadilan itu bukan hal mudah. Saya pikir di kalangan agama lain juga begitu. Tidak hanya di Kristen. Jadi berbicara tentang keadilan itu, apalagi sudah merasa kenyang, dia nggak terancam, dia nggak akan memikirkan itu. Tapi ketika dia terancam, dia juga kesulitan hidupnya, maka akan mudah kita untuk menggerakkan itu. Karena itu menjadi pergumulan bersama. Dalam sejarahnya, perlawanan, teologi pembebasan dan lainnya sebagai itu bermula dari pergumulan bersama. Semua merasakan sakit yang sama-sama. Istilahnya keugaharian tadi pun itu tidak akan bisa dilakukan kalau nggak ngerasa itu jadi kebutuhan dan kemendesakan pada diri sendiri. Kenapa saya mengatakan itu? Bayangkan sudah 11 tahun PGI mencanangkan itu, nggak jalan tuh. Self-criticism aja. Pimpinan-pimpinan gereja banyak yang masih rakus kok. Pak Markus katakan tadi, mobil mewah, Rolex, macam-macam. Kalau di GPIB nggak bisa begitu Pak. Yang ngatur umat. Jadi nggak masuk ke kantongnya langsung Pak. Dan untuk sosial diakonia itu sudah ada yang ngatur. Denominasi masing-masing bisa ada yang beda. Karena ada yang persembahan langsung ke imamnya masuk gitu ya. Kalem Kudus juga enggak kan, ada kemajelisan yang mengatur. Kemajelisan ya. Pendeta enggak ngurus duit. Kaul kemiskinan itu misionari-misionari dulu begitu, yang juga ada enggak harus Katolik. Ada juga yang memutuskan selibat dan tidak menggunakan hal-hal material itu untuk menjadi bagian jalan hidupnya. Karena baginya seperti firman dikatakan, tanggalkan kasutmu, jubahmu dan lainnya, bahkan tanpa tongkat majulah untuk memberitakan Injil. Para misionari Kristen juga begitu, Protestan dalam hal ini. Jadi itu pilihan-pilihan hidup. Dan terhadap saya, harus saya mulai dari diri saya sendiri. Saya harus berani berkata cukup. Nah, Bapak Ibu yang di jemaat ini tahu. Kadang-kadang apa yang jadi hak pendeta saya bilang enggak, udah cukup. Itu sudah ada di bulanan. Kalau enggak, mata rantai itu akan terus berkelanjutan ke penerus-penerus atau pengganti saya ke depan. Harus mulai dari saya, cukup, hentikan, potong-potong. Apa saya enggak butuh duit? Butuh dong, anak sekolah 2 di Kalem Kudus lagi. Sekolahnya bapak ini mahal. Tapi saya yakin Tuhan mencukupkan itu. Karena cukupnya saya itu versi Tuhan, bukan cukup versi saya. Kalau burung di langit pun disuapi, bunga bakung itu indah berseri, apalagi saya hambanya, dia akan suapi saya.
Nggak perlu saya pikir-pikir cari sebanyak-banyaknya mengumpulkan itu. Nggak ada ceritanya hambanya yang setia itu lapar, kecuali dia berpuasa. Tuhan cukupkan segala sesuatu. Dan itulah versi kecukupan hemat saya, dan itu saya praktikkan ke Ugarian itu. Memang sulit, tapi kalau nggak ada yang memulai pada diri sendiri, itu akan sulit. Dan itu butuh perjuangan. Untuk kita bisa tadi berpikir bagaimana gereja berpikir untuk perjuangan keadilan itu butuh juga perjuangan dari kita. Kalau nggak ada yang dilihat, pendeta nggak peduli terhadap ada umatnya yang susah, nggak punya pekerjaan dan lainnya itu, hanya sibuk ngurusin ritual aja, haleluya, amin dan lainnya. Bagaimana khotbahnya mau didengar kalau masyarakatnya atau jemaatnya lapar? Harus turun memikirkan itu. Dan pertanyaan tadi, bagaimana mendoakan pemerintah yang zolim dan lain-lain. Saya berapa kali khotbah saya bilang, dan doa saya juga saya katakan, Tuhan tunjukkan keadilanmu, tunjukkan hukummu dengan situasi seperti ini. Sekalipun sakit rasanya, kami siap untuk menerima itu. Tak usah yang indah-indah, beri hikmat pada mereka, sehat, sejahtera. Bukan sejahtera lagi mereka, sudah ngeyel gitu ya di atas itu semua. Ngomongin kita tolol, ngomongin kita tadi jelata, sesat logika dan lain sebagainya. Udah nggak bener itu. Bahkan lembaga-lembaga keagamaan juga diiming-imingi semua itu, ditutupi semua supaya ikut dengan jalan begitu. Izin tambang yang diterima ormas-ormas keagamaan. Itu kan meninabobokan, menghilangkan rasa kritis terhadap ketidakadilan itu. Cinta kasih ditutup. Demi katanya kok bisa asing kaya kita nggak kaya, kita harus atur. Ya itu nggak adil karena bukan tadi pada tempatnya. Masa orang-orang pendeta ngurusin tambang? Dia diutus untuk menyatakan keadilan. Loh, tambang udah merusak, membunuh banyak orang. Kok malah ikut-ikutan ngurusin tambang? Ya nggak bisa gitu. Itu yang baru sesat logika dan sesat iman itu sudah. Otokritik, ya, tidak mengkritik siapa-siapa. Kalau yang terkritik, ya katanya barang siapa yang bertelinga yang mendengarkan dan lainnya sebagainya. Dan terakhir tadi ya, cinta itu memang tadi Pak Ustadz tadi menunjukkan contoh yang sangat indah itu, Martin Luther dan juga Gandhi dengan ahimsanya. Saya ambil contoh juga. Waktu dulu kami sering ya PRD, LMND dan lain-lainnya ke jalan gitu ya. Di zaman itu saya sering berorasi sampai dibilang kadang-kadang ini tukang provokator nih dan lain-lainnya. Saya dulu juga di Presma juga ya, ikut di BEM Nusantara dan lainnya. Tapi saya sering dimarahin atau saya tidak disukai teman-teman BEM. Kenapa? Sering kali saya melihat teman-teman BEM ini berdemo oleh karena niatnya sudah salah. Ada proposal. Saya makanya lihat kok Presma sudah punya dulu komunikator. Mahal banget itu. Pak ya, laptop gitu. Saya bilang, gimana kalian begini? Udahlah bang, kita gak usah munafik. Kita hantam dulu begini, nanti kalau kita sudah jadi orang baru kita ideal. Katanya. Ini penjahat-penjahat perjuangan saya bilang. Saya marah-marahin Presma itu. Saya gak mau. Ketika demo saya narik diri, gak mau demo. Kenapa? Saya tahu waktunya untuk cinta kasih itu gak harus keluar-keluar. Mendiamkan diri untuk cara menunjukkan itu salah. Ahimsa, berdamai, berkeadilan. Nunjukkan itu. Ada saatnya untuk kita diam. Cinta kasih tadi, ada saatnya untuk kita mengobrak-abrik meja-meja korupsi itu yang di bait Allah itu. Seperti itu. Ada waktunya. Dan itulah saya tadi katakan, tegaskan pertama itu. Siap-siap orang yang penuh cinta itu tidak disukai banyak orang. Itu hukumnya akan memikul salib bagi orang Kristen, tidak dicintai, dimusuhi. Emang kirain jadi pendeta ini dicintai semua umatnya? Ya Pak Pendeta, disukai semua enggak Pak? Enggak kan? Apalagi kalau sudah mau beresin masalah ini yang belum terurus bertahun-tahun dan lain-lainnya. Merasa banyak yang terganggu zona nyamannya, akhirnya apa? Pendetanya difitnah, dibuat hoax, dibenci, digosipin dan lain-lainnya. Wah itu udah hukumnya, bagi saya sudah cukup itu. Tapi
Tuhan tunjukkan keadilan pada waktunya, indah pada waktunya. Itu sih bagi saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Jimmy untuk tanggapannya. Dan terakhir tanggapan dari Ustadz Nur, mungkin ada salah satu highlight yang belum terjawab, bagaimana turning point-nya Jalaluddin Rumi ketika dia sebenarnya penyintas dari tindakan ketidakadilan. Terima kasih. Saya sebenarnya waktunya sudah lewat ya. Ya nggak apa-apa Pak, 5 menit lagi Pak. Pertanyaan tentang mendoakan penguasa, kebetulan Rumi di Masnawi jilid pertama ada bait tentang ini. Di bait ini Rumi justru mengatakan yang mendoakan penguasa zalim itu Tuhan seperti mengutuk dirinya. Karena tadi kan dijelaskan di bait lain di kitab 6, adil itu nama Tuhan. Jadi kalau ada orang yang mendoakan penguasa yang zalim, itu sama saja dia mencaci Tuhan. Karena nama Tuhan itu adalah adil. Jadi sama saja dia mendoakan, sama saja dia mencaci Tuhan. Karena nama Tuhan itu adalah maha adil. Jadi kalau mendoakan yang penguasa zalim, itu berarti Tuhan juga mengiyakan terhadap kezaliman padahal nama Tuhan adalah adil. Seperti itu. Itu ada di kitab Masnawi jilid pertama khusus tentang melarang orang-orang mendoakan penguasa yang zalim. Kemudian titik balik Rumi, saya ada syair Rumi, Hosele se umran se bisnis, hom budam sukte budam puhtam. Jadi kata Rumi, apa yang saya hasilkan dari seumur sepanjang hidup saya tidak lebih dari 3 kata. Dulu aku mentah, lalu matang, kemudian terbakar. Jadi kehidupan saya ini tidak lebih dari 3 hal. Dulu aku mentah, kemudian matang, lalu terbakar. Jadi ada periode di mana masa kecil itu disebut sebagai masa mentah. Kemudian di masa ketika dia sampai kepada puncak di umur 40 tahun, itu periode matang. Nah, ketemu Syams itu dia periode terbakar. Dia terbakar oleh cinta, ditenggelamkan oleh Syams Tabriz. Turning point-nya itu justru bagaimana dia melihat satu bentuk ketakjuban ketika dia bertemu dengan gurunya Syams Tabriz. Ada 2 poin utama yang menyebabkan dia mengapa dia meninggalkan semuanya, yang saya sebut sebagai seorang darwish. Seorang darwish itu dia meninggalkan segala jubah kebesaran dia sebagai seorang rektor, sebagai seorang mufti, sebagai orang mufasir, sebagai seorang teolog, sebagai seorang yang tersohor pada masanya. Dia meninggalkan semua jubah kebesarannya dan menjadi seorang darwish. Darwish sebagai sufi gembel seperti gurunya Syams Tabriz untuk mendapatkan cinta ilahi. Mendapatkan tenggelam dalam cinta ilahi, karena berkat dia tenggelam dalam cinta ilahi, kita bisa menikmati karya-karya seperti sekarang ini. Karena sebelum ketemu Syams, karyanya tidak sebesar Masnawi dan Ghazal. Ada karya yang sebelum ketemu Syams itu disebut Majalis Sab'ah. Itu karya sebelum dia ketemu Syams, tapi setelah ketemu Syams menghasilkan karya besar, 2 karya besar, Masnawi yang 6 jilid dan Ghazal sebanyak 30.000 bait syair. Nah, tetapi yang membuat, kalau bertanya di mana turning point-nya tadi, dia menyadari bahwa ternyata selama ini dia masih ada keakuan di dalam dirinya. Orang pintar makanya dalam tradisi sufi, hijab terbesar bagi orang pintar itu adalah pengetahuan. Jadi pengetahuan itu menjadi tirai, menjadi hijab terbesar dalam dirinya. Akunya itu sangat kuat ketika seseorang itu merasa pintar, ya, merasa cerdas dan seterusnya. Nah, ketika ketemu Syams membuat satu pertanyaan yang membuat Rumi tidak mampu menjawab. Itu pertanyaannya lebih tinggi mana antara makom Rasulullah dan Bayazid Bastami. Ini satu perbandingan begitu, dan Rumi karena tidak tahu jawabannya, akhirnya
dia menyadari betapa selama ini tuh pengetahuannya itu masih belum apa-apa ya dibandingkan dengan Syams Tabriz. Kemudian satu kejadian peristiwa yang membuat Rumi benar-benar yakin bahwa gurunya ini benar-benar seorang darwish. Jadi di pagi hari kebiasaan Rumi itu rumah orang-orang Turki itu biasanya halamannya itu ada kayak kolam kecil. Nah, kebiasaan Rumi di pagi hari dia baca kitab di dekat kolam. Nah, Syams datang lalu menceburkan semua kitab-kitabnya ke air. Rumi marah besar, dia marah sama Syams. Jadi kata Rumi begini kepada Syams, tahu apa kau tentang kitab-kitab yang kau jatuhkan ke kolam ini? Kemudian tahu-tahu Syams mengambil satu persatu dalam keadaan kering. Kata Syams, tahu apa kau tentang ini? Jadi dia balikin, diambil, tahu apa kau tentang ini? Akhirnya dia mengejar Syams pada saat itu, mengejar merengek untuk menjadi muridnya. Nah, tapi ketika dia merengek menjadi muridnya, kata Syams Tabriz, diwonenei loyek inhonenei. Kau belum gila, kau belum layak dengan rumah ini. Jadi kata Syams, untuk menjadi muridku kau harus meninggalkan semuanya. Jadi kalau kita lihat era sekarang, meninggalkan rektor, jabatan rektor, meninggalkan seluruh jubah besar itu kan satu bentuk kegilaan ya masa sekarang. Nah, Syams juga berkata itu kepada Rumi, kau belum gila, kau belum layak dengan rumah ini. Maksudnya rumah sebagai seorang darwish. Jadi itu turning point Maulana Jalaluddin Rumi yang dia singkat dalam satu bait syair. Hasil dari umur saya tidak lebih dari 3 kata, dulu aku mentah, matang lalu terbakar. Saya setuju dengan pertanyaan terakhir, cinta itu tidak cukup, apalagi kalau kita bicara tentang tatanan sosial. Bicara tatanan sosial, kita butuh hal yang lain. Makanya tidak semua orang berhak untuk masuk ke ranah sosial, karena ranah sosial itu butuh tentang sosiologi, pengetahuan sosiologi, pengetahuan psikologi, pengetahuan tentang level-level masyarakat. Ada banyak hal pengetahuan sehingga seseorang punya kelayakan untuk terjun dalam membangun sosial ya. Karena itu kita tidak perlu kritik kalau ada sufi yang tidak terjun ke ranah sosial, karena mungkin dia menyadari apa yang bisa mereka sumbangkan itu hanya dalam ranah etika, tidak masuk dalam ranah ruang-ruang praktis. Karena ruang praktis itu butuh hal yang lain. Tapi kalau bicara tentang solusi, ada politik yang kita lupakan, yaitu politik Ibu Pertiwi. Saya selalu mengatakan politik Ibu Pertiwi. Politik kita terlalu patriarki ya. Lebih banyak bicara kekerasan, tapi kita tidak pernah menyerahkan itu kepada perempuan sebagai, kalau dalam tradisi sufi, perempuan itu adalah rahim Tuhan. Dengan perempuan itu dia menyebarkan kasih sayang Tuhan. Karena itu perempuan diberi nama rahim yang sama sekali tidak diberikan kepada laki-laki. Ini adalah kemuliaan kepada perempuan, karena dengan rahim itulah dia bisa menanggung kesabaran dan ketabahan. Jadi kita perlu kembali kepada politik perempuan. Jadi kalau kemarin kita bingung terhadap ini, kita kehilangan sosok tokoh dan seterusnya karena kita kehilangan Ibu Pertiwi. Seharusnya yang menjadi Ibu Pertiwi itu para dewan yang terhormat, tapi dia justru menjadi Bapak Pertiwi. Dia justru menunjukkan sebaliknya, menunjukkan segala bentuk kekerasan terhadap orang-orang bawah dengan bahasa yang tadi dijelaskan. Karena itu mungkin perlu kita menggaungkan tentang politik Ibu Pertiwi yang lebih banyak bicara tentang kasih sayang. Meskipun itu mungkin sesuatu yang absurd ya bagi laki-laki, karena dunia ini katanya hanya milik laki-laki. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Ya, saya kira semua pertanyaan telah ditanggapi dengan baik, tidak ada pertanyaan yang terlewati, dan waktu kita sudah sangat lewat jauh. Dan kita sudah hadir, kita sudah tiba di penghujung diskusi kita. Dan malam hari ini dari forum ini ditegaskan kembali bahwa melalui Jalaluddin Rumi kita diberikan sebuah
alter untuk dapat mengoperasikan keadilan, yaitu melalui jalan cinta kasih. Cinta kasih itu datang dari diri sendiri, oleh karena itu ketika kita mencari keadilan, jangan kita mencari dari luar dulu, mulailah dari diri kita menjadi pribadi-pribadi yang adil. Sekali lagi terima kasih kepada 3 panelis yang telah membersamai kita pada malam hari ini, kepada Pak Dr. Faiz, Pak Pendeta Jimmy, dan Ustadz Nur yang telah memberikan pemaparan yang sangat daging, sangat kaya kepada kita semua. Akhir kata, kami undur diri. Jika ada hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya kembalikan ke MC kita. Kita kembali ke